Wah. Hah? Bukan. Ini bukan orang biasa ini. Tadi ada apa namanya itu kayak kabut-kabut yang menyeliputinya seperti cahaya gitu tadi loh. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Baik, gitu maksudnya. Karena ketika kita berpikir buruk, itu sama halnya kita menanam sesuatu yang buruk, maka pasti akan tumbuh yang buruk juga. Kita tumbuh atau tanamkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik apa? Berlimpah, bahagia, senang. Itu pasti akan tumbuh itu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan di sini terdapat sajen atau sastra jendra, sebuah perumpamaan untuk menyelaraskan dengan semesta, bukan untuk persembahan dengan setan ataupun yang lainnya. Dan ada sarana-sarana seperti apa ini, macam-macam ini, punten. Ini seperti kusan, tahu kusan. Nah, ini pun ada sebuah makna juga di balik kerusut ini. Kayak tumpeng, itu penggambaran saja. Jadi ada makna-makna, tapi saya tidak akan menjabarkan ini nanti terlalu lama ya. Yang penting kita selalu optimis, berprasangka baik kepada semua ajaran-ajaran yang ada di seluruh Nusantara ini, karena semuanya baik ya. Oke, yuk. Wow, keren sekali nih. Dari tekstur ukiran-ukiran batunya ini, dari dinding-dindingnya yang unik sekali. Nih, jadi mungkin hanya satu-satunya di Indonesia ini seperti ini, yang memang dari sudut ini seperti bangunan kerajaan, dan masih banyak lagi. Oke, inilah ciri khas dari unsur tekstur Nusantara seperti ini, yang indah, yang unik, yang klasik, yang antik ya. Jadi bangunan-bangunan yang antik seringkali dikerdilkan oleh orang-orang yang iri, orang-orang yang punya perasaan dengki, sehingga mengkerdilkan keantikan, keunikan, kecantikan budaya Indonesia sering dikerdilkan seolah-olah itu mengandung unsur-unsur klinik, seolah-olah seperti itu. Karena apa? Mereka mempunyai sifat yang iri, dengki. Maka jangan ditiru sifat-sifat yang seperti itu. Seolah-olah dia lebih baik. Padahal semua makhluknya Allah sama. Allah tidak membeda-bedakan makhluknya. Yuk kita pelajari dulu dari segi-segi yang lain. Assalamualaikum. Punten. Ini dari tiangnya juga bagus nih. Seperti tiang dari dari Hindia, bangunan Hindia juga sama seperti di Tasik, tapi ini fokus kepada kearifan lokal. Jadi ada makna di balik semua ini. Tentu orang zaman dulu tuh menciptakan ini tidak hanya asal, tapi ada maksudnya, gitu maksudnya. Makanya disebut Siloka, Sanepa ya. Nah, ya iya, ini ada dua cabang, dan bangunan ini juga sengaja dibentuk, ada cabang ke sana, ada cabang ke sini, tapi ada maksud-maksudnya ya. Kita baca-baca dengan lenturnya batin kita. Jadi ada jalur ke sana, itu jalur mana? Jalur neraka ya. Makanya itu, ini jalur surga. Nah, ini kalau sudah surganya terbuka, nerakanya tertutup. Makanya ini mengecil. Nah, ini sebuah pemaknaan saja.
Mari kita mau nggak mau harus mengambil keputusan untuk menutup pintu neraka. Ya. Pintu neraka harus kita tutup. Dengan cara apa? Dengan cara memaafkan orang, dengan berdamai dengan rasa yang tidak nyaman, buang rasa kebencian. Itu namanya menutup neraka. Kalau sudah seperti itu, Tuhan akan membukakan surganya. Kebahagiaan tanpa batas nih ya. Yuk kita masuk. Oke, assalamualaikum. Punten. Tapi seolah ada bayang-bayang apa tuh? Coba tuh lihat, coba kamera tuh. Itu, coba lihat kamera. Itu, tuh. Tadi dulu memang bayang-bayang itu kayak di kabut itu loh, tuh. Coba mungkin lebih detail lagi kameranya, apakah kelihatan nggak nih? Saya melihat nih, tapi samar-samar memang di ini. Kalau saya melihat kayak asap itu loh. Ya itu, makanya samar-samar itu. Saya nggak lihat apa-apa nih, Jack. Aduh, coba lebih tenang lagi, Mas Mamat, lebih tenang lagi supaya kelihatan nih. Tuh coba lihatnya dulu. Tuh kan? Nah, makanya itu kelihatan kan? Assalamualaikum. Tadi dulu. Tadi dulu. Tadi dulu. Ini kita jangan langsung menyimpulkan ini hantu ya ataupun apa. Tapi ini saya rasa ini mungkin orang yang sedang apa tuh namanya itu ritual ya. Kita pelan-pelan aja yuk, dekati yuk. Tapi kok samar-samar kayak di kabut ya? Tadi dulu. Asli enggak? Tuh. Assalamualaikum. Pak Punten, Mbah. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Kok kayak nenek-nenek ya? Mukanya pucat gitu loh. Tuh. Hah? Tadi dulu. Asli hilang nih. Tadi dulu. Begini. Apapun yang kita alami, kita terima saja, ya. Kita belajar berdamai dengan apa yang kita alami tadi. Bisa jadi yang menurut kita buruk, baik buat kita, ya. Jadi bisa itu petunjuk buat kita. Yuk, kita dulu, tenang saja dulu. Nah, kita bisa melihat ini dari apa yang unik, yang cantik nih. Nih, keren sekali. Hanya ada di Indonesia ini satu-satunya. Ini mungkin malah kalau manusia menciptakan zaman sekarang itu susah ya. Inilah keunikan yang ada. Nah iya, sebuah mahakarya semesta yang diukir sedemikian rupa, sedemikian cantiknya, sedemikian uniknya. Ini kira-kira apa yang dibisikkan semesta oleh kita, untuk kita. Ya, mari kita kaji bersama-sama. Tentu baik ya, tentu baik. Jangan selalu berprasangka yang aneh-aneh deh ya. Berprasangka yang buruk-buruk tentu baik. Yuk kita ikuti saja, barangkali mendapatkan petunjuk dari perjalanan ini. Positif terus. Yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Mana? Oh ini ya. Ini memang ada sengaja memang untuk penyatuan alam dengan ini. Mungkin tadi nenek tadi mungkin itu yang dinyaruh ini nih. Tapi di sini seperti batunya ini unik nih. Seperti apa nih? Kayak ular apa nih? Ya kan? Seperti ular dari sini nih. Nah, tadi dulu. Coba lihat. Wah keren sekali ini bener. Ini mungkin apakah ini ular yang membatu gitu ataukah apa? Apakah hanya sebuah simbol saja? Tapi kita juga bisa membaca ini. Mungkin ini sebuah ular naga yang ini membatu ini bersimbolis kita sebagai manusia untuk membaca ini. Ini karya semesta, karya Tuhan untuk dibaca untuk kebaikan kita ya. Kita dulu. Suara wah. Berarti ini kita dulu. Wah. Berarti dua cabang ini. Waduh, ini air. Coba lihat sini, teman-teman. Ini ada sungai di sini. Tadi dulu. Ini luar biasa.
Berarti ini dalam lagi nih tuh. Waduh, banyak kampretnya lagi tuh, perhatikan nih. Perhatikan dengan jelas di situ. Ini ada apa namanya itu, airnya bening sekali. Apakah kita harus ke sana? Apa kira-kira muat gak nih? Apanya? Takutnya tenggelam. Assalamualaikum. Ada orang di sana? Punten. Oke, nanti kita coba aja untuk masuk ke sana. Tapi kita tenang dulu untuk bisa berinteraksi dulu, bentar dulu. Apakah diizinkan atau tidak? Assalamualaikum. Ada yang jawab deh. Tapi di sini. Nih. Coba lihat. Waalaikumsalam gitu. Di sini. Tadi suaranya nenek bener ya. Kayak perempuan. Suaranya. Assalamualaikum. Punten. Loh. Tapi di sini keruh nih. Di sini tidak sebening tadi. Ini nih ada banyak lumut-lumut dan juga pengendapan kotoran di sini nih. Nih. Kotor sekali kan. Tuh. Berarti apakah kita boleh di sini gitu? Assalamualaikum. Punten. Suaranya lebih lagi berasal lagi. Tapi laki-laki. Apa tuh? Mana? Emput-emput aja ya. Tadi dulu. Yang mendekat kita. Tadi dulu. Demo. Tuh. Tapi suaranya di sini perempuan ya. Di sini suara perempuan di sini tadi. Tapi gak kelihatan. Tapi di sini ada laki-laki di sini, suaranya laki-laki di situ tuh. Kira yang mana dulu nih? Makanya ada dua jalur. Wah, nggak dua-duanya ini ya. Oke lah, tapi kita ini dulu yuk. Sebelah dulu aja yuk. Yang bening dulu lah. Ini butak ini ya. Ini butak ya. Tidak seperti embun ini ya. Wah, yuk. Wah. Hah? Tadi dulu. Apakah ini orang bukan? Takutnya bukan orang. Mati. Bukan. Maksudnya ini loh. Yang mereka mengaku tadi, yang selama ini dianggap moksa, mungkin ini nih, tadi dulu. Tadi gak kelihatan. Assalamualaikum. Punten. Mbak. Ngapunten. Bukan. Ini bukan orang biasa ini. Tadi ada apa namanya itu, kayak kabut-kabut yang menyeliputinya seperti cahaya gitu tadi dulu. Assalamualaikum, Mbak. Pangapunten. Assalamualaikum. Baik. Seperti biasa, kita untuk menyelaraskan diri ini, kesadaran ini, biar satu dimensi dengan beliau dan bisa mudah-mudahan bisa terhubung dan kita bisa untuk menanyakan sesuatu yang masih menjadi misteri pada akhir-akhir ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Nyambung. Maaf, Mbak. Kami betul-betul mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap. Dan saya bersama dua teman saya, ada Bang Yono, ada Bang Mamat. Nggih, Mbak. Nggih. Jadi maksud kedatangan kami ke sini yaitu pertama untuk bersilaturahmi kepada panjenengan, yang kedua untuk ngangsukaweruh tentang banyak sesuatu yang masih menurut kami janggal dan perlu dipecahkan. Mohon maaf sekali. Maaf sekali sebelumnya, apakah benar
panjenengan itu Mbah Sastro, betul? Alhamdulillah. Nggih, Mbah, saya dengar dari beberapa orang tentang panjenengan yang bernama Mbah Sastro yang masih familiar pada akhir-akhir ini, mohon maaf sekali. Nggih, nggih, Mbah. Pangapunten. Karena gini, Mbah, eh, panjenengan dianggap sudah moksa, sudah hilang, karena sudah lama sekali di sini. Jadi mereka sudah menyepakati bahwa panjenengan sudah moksa dan tidak mungkin kembali. Gitu, maaf. Nggih. Jadi seperti ini, Mbah. Saya ingin langsung kawruh kali panjenengan karena apa namanya itu masa kejayaan jenengan sirep ya, sirep itu lama-lama mudah akhirnya seolah-olah itu sirep sehingga banyak masyarakat sini yang akhirnya ekonominya pudar, maaf sekali. Berbeda pada zaman itu ketika jenengan masih aktif, banyak orang-orang sukses ketika setelah mendengar pitutur-pitutur dari jenengan, gitu maksudnya. Nggih, Mbah. Nggih. Siap-siap gini. Siap-siap. Heeh. Nggih, leres-leres. Justru ini, Mbah, kedatangan kami ini justru ingin ngasih kawruh ke panjenengan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada diri saya dan juga insya Allah akan saya bagikan kepada semuanya teman-teman saya yang bisa menangkap pitutur dari panjenengan. Nggih, nggih. Baik. Nggih. Nggih. Maksudnya di sini, Mbah. Baik-baik. Kita disuruh membaca ini dulu sebentar, membaca air di sini. Ini airnya yang bening, Mbah. Baik-baik. Kata beliau memberikan sebuah erang-erang kepada kita untuk membaca apa ini air di sini dan juga air di sana. Karena perbedaan. Di sini bening dan di sana keruh. Ini sebuah makna buat kita, kita harus bening dulu. Bening pikirannya dulu dan hilangkan kotoran batin kita dulu supaya paham dari pituturnya. Sama hal ini mengizinkan ilmu masuk. Kalau masih kotorannya masih, maksudnya hatinya masih kotor, pikirannya masih kotor, tidak akan pernah mungkin ilmu masuk. Baik, Pak. Insya Allah saya berusaha untuk membeningkan dulu batin kita ya, Mbak. Nggih. Nggih, Mbak. Siap, Mbak. Nggih. Baik. Nggih, Mbak, siap. Ini luar biasa, teman-teman. Ada rahasia yang sepele tapi banyak orang menyepelekannya. Ini tentang kehidupan dunia hingga akhirat. Untuk sukses dunia akhirat, untuk usaha apapun maju bisa sukses. Ternyata itu harus kita memancarkan cinta. Jadi memancarkan cinta itu harus belas asih, kasih sayang kepada sama, tidak membeda-bedakan. Ya. Selain itu, tadi untuk selalu bisa mengalirkan banyak sedekah. Ya. Jadi yang ketiga itu yakin. Jangan khawatir dengan pesaing bisnis, kata beliau tadi. Ketika ada pesaing bisnis, kita tetap pancarkan, tetap optimis. Pasti bisa menjangkau kemanapun. Seperti jaringan wifi, ya. Semakin luas, kita semakin yakin, semakin luas jaringannya, sehingga mereka ketarik oleh energi tadi. Energi tadi, keyakinan kita seperti jaringan wifi, jaringan internet itu. Tapi ketika kita tidak percaya, tidak yakin, sama halnya kita memudahkan jaringan kita sehingga jaringannya malam-malam akan putus.
Nah, ketika kita yakin, percaya dengan Tuhan, dengan energi yang kita pancarkan, maka semakin luas jangkauannya, banyak pelanggannya. Artinya, yakin itu ayem, yakin itu tentrem, hilangkan rasa was-was, rasa khawatir, rasa dengki, ya, itu. Jadi ketika kita hilangkan rasa tadi, ketakutan, kepanikan, was-was, panik, itu kita hapus, diganti dengan rasa percaya, tenang, pancarkan itu semua, maka jangkauannya akan semakin luas. Tempatnya di mana saja boleh, yang penting kita bisa menjangkau itu, insya Allah akan terjangkau juga pelanggan kita dengan rasa sayang semuanya, memancarkan cinta, gitu. Ini Mbak, hanya ini Mbak. Alhamdulillah, tapi ini luar biasa Mbak. Meskipun ilmu ini diketahui banyak orang, tapi tidak semua orang mau mempraktekannya. Karena mereka tidak yakin, Mbak. Nggih. Berarti ilmu ini ibaratnya tidak akan pernah mati, sebenarnya akan tetap hidup nih Mbak. Yang membuat mereka padam itu karena mereka sudah tidak yakin lagi. Ini luar biasa. Ini teman-teman, bagi kalian yang mempunyai usaha apapun tadi, rahasianya cuma tadi, ya. Tidak harus datang ke goa, tapi rahasianya tadi memancarkan jaringan wifi kita, ya, dengan rasa percaya, tenang, yakin. Yang kedua tadi hilangkan rasa gemerungsung, kepanikan, ketakutan, was-was, ya, itu hilangkan, lepaskan saja. Nanti akan diganti dengan rasa percaya, yakin, insya Allah akan bisa ketarik pelanggan-pelanggan kita, bahkan lebih dari itu, semakin banyak, semakin luas jangkauannya, semakin yakin, semakin luas jangkauannya hingga ke pelosok sana. Luar biasa Mbak, nggih Mbak. Nggih Mbak, insya Allah akan saya salurkan ini ilmu ini buat teman-teman kita, mudah-mudahan mereka menjangkau, menangkap pitutur dari panjenengan. Nggih. Nggih, Mbak. Astagfirullah. Mbah? Nggih, Mbah, nggih. Meskipun wujudnya tidak, tapi masih ada suaranya ini tadi nih. Tadi dulu. Iya, Mbah. Baik. Nih, kita dikasih kenang-kenangan cindera mata untuk media penghantar katanya, supaya untuk pengeling-eling. Tapi ini kelapa muda atau degan. Ini sebuah pemaknaan degan itu legan itu legowo. Supaya kita tetap lapang dada, belajar ikhlas, dan lebih plong, tenang. Tadi ya, yang kedua nanti dulu. Katanya ada tanda cinta katanya. Sebentar. Oh, ini nih. Tadi dulu. Ini seperti mutiara gitu. Mutiara tuh, perhatikan. Nih. Ini kata beliau tadi, ini adalah cincin, adalah sebuah erang-erang, cincin tanda cinta, ya. Berarti kita harus menebarkan cinta kepada siapa saja, jangan menebar kebencian ataupun merasa tersaingi dalam usaha apapun, tapi harus menebar cinta. Tenang saja, pasti akan ketarik rezeki, ada yang bagi-bagi. Ini sebuah pemaknaan saja untuk media penghantar kita. Ini cincin ini mungkin punya nenek tadi, mungkin nih punya nenek mungkin. Ini mutiara laut gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini sebuah pengeling-eling buat kita semua tadi. Insya Allah usahanya bisa lancar ketika kita bisa memancarkan rasa tidak senang, rasa cinta kepada sesama gitu. Iya. Udah yuk Mbah. Ini terus aja. Ini Mbah. Kalau pamit rin Mbah, kalau pangapunten, insya Allah akan kami seperluaskan ilmu panjenengan. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Kasih mutiara ini ya. Mutiara.
Keren sekali. Iya. Lewat materi kita. Saya linglung. Ini ya. Aduh, linglung sayanya. Ya, belum ngarep apa tadi ya? Yuk, sini yuk. Ini sangat luar biasa, pemahaman yang sangat menusuk ya. Ini hampir semua orang bisa terkena ini ya, tersindir ya. Jadi gini teman-teman, ilmu leluhur yang selama ini terkubur atau moksa gampangnya ya, hilang. Ternyata sini sudah bangkit lagi. Ternyata orang-orang yang kepengen sukses usahanya ya, tadi seperti pilitur-pilitur yang disampaikan oleh beliau tadi yang pertama itu sangat penting sekali buat kita. Yuk kita izinkan kita untuk paham, bukan dari orang pertapa, tapi kita yang harus menyalakan diri, menyalakan sendiri, lebih yakin, lebih tenang, hilangkan rasa khawatiran, rasa gemerungsung, rasa was-was, dan memancarkan cinta kepada sesama ya. Sudah pasti rezeki akan mengalir, akan dialirkan melalui kita. Kita buang dulu sampah-sampahnya, sampah dalam diri kita. Yuk lepaskan. Ya lepaskan. Rasa dendam, rasa khawatir, rasa ketakutan, rasa tegang itu buang saja. Maka sudah pasti kita menyala, rezeki akan ketarik, magnet kita akan semakin kuat gitu ya. Dan apa? Jaringan wifi kita semakin luas, semakin kuat, banyak pelanggannya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham apa yang kami maksud dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang disayangi banyak orang dan hebat, semakin makmur, jibar-jibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.